Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11. Saya Hawati dari UPT SMP Negeri 2 Rumbia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jeneponto. Tujuan: kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, Ingarso Suntulodo. Artinya, seorang guru harus menjadi pemimpin dan mampu memberikan suri tauladan atau panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, In Madium Bangunkarso, artinya seorang guru di tengah-tengah kesibukannya harus hadir menjadi pembangkit semangat atau penggugah semangat anak didiknya. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, bahwa seorang guru harus memberikan dorongan, moral, dan semangat kerja dari belakang. Selanjutnya, sistem Among. Sistem Among Ki Hajar Dewantara adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, namun tetap berada dalam pengawasan guru. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing murid. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam berdasarkan potensi atau bakat. Setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak semua murid juga mampu menunjukkan potensi yang mereka miliki. Bahkan tak sedikit dari mereka yang belum mengetahui potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu membantu murid menemukan potensi yang dimiliki. Setelah itu, barulah kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi potensi atau minat bakat murid adalah bertanya langsung kepada orang tua murid. Itu adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui potensi yang dimiliki murid. Hal ini dikarenakan murid mungkin lebih mudah terbuka dengan orang tua mereka dibandingkan guru. Kemudian, kita bisa melakukan wawancara langsung kepada murid untuk menanyakan apa yang menjadi minat mereka. Selain itu, kita juga bisa melakukan observasi. Misalnya, kita dapat mengamati hal-hal apa saja yang disukai oleh murid, apa yang menjadi kebiasaannya, serta topik pembicaraan yang sering mereka bicarakan. Selain itu, kita bisa melakukan tes minat dan bakat. Tes ini merupakan salah satu cara yang paling akurat untuk mengetahui potensi murid. Kodrat alam berdasarkan ras dan suku. Ki Hajar Dewantara menghendaki pendidikan yang bisa diterima dan dinikmati oleh berbagai golongan, kelompok, ras, suku, bangsa, dan agama sekalipun. Inti dari ajarannya adalah menitik beratkan pada ajaran budi pekerti atau karakter, kemanusiaan atau humanisme, kemerdekaan atau kebebasan, dan budaya bangsa atau multikultural. Kodrat alam berdasarkan budaya. Fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap jika berinteraksi dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya, berupa norma-norma atau aturan yang wajib dilaksanakan di dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, kodrat zaman, yaitu era yang dijalani murid saat ini erat kaitannya dengan digitalisasi di mana murid banyak menghabiskan waktunya dengan memanfaatkan fitur-fitur canggih dalam Android atau komputer. Kodrat zaman berdasarkan edukasi pada masanya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar murid memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kodrat zaman berdasarkan keterampilan abad 21.
Pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka abad ke-21 diharapkan mampu menguasai berbagai keterampilan. Salah satunya dilakukan secara berdiferensiasi, yang memberikan keleluasaan bagi murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing murid. Berpusat pada murid, yaitu menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajar sepanjang hayat, dan selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Asas Trikon. Asas Trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas Trikon sendiri terdiri dari 3 asas utama, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah perencanaan pembelajaran harus dirancang dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Hal ini dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Seperti pada dewasa ini, era digital yang telah memudahkan para guru untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Asas konsentris. Asas ini diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal, sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, tetap saja semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Karenanya, tujuan utama pendidikan diarahkan kepada bagaimana menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11 ini, saya adalah guru yang mengejar ketuntasan materi, kemudian teacher center dan mementingkan hasil akhir. Kemudian saya berpikir bahwa murid yang berhasil itu adalah murid yang nilainya mencapai KKM. Contohnya, saya sudah bersungguh-sungguh mengajari murid itu, tapi ketika ulangan sudah dibagikan, hasilnya sangat mengecewakan. Murid itu sudah dijelaskan berkali-kali, tapi tetap saja tidak mengerti. Saya terkesan memaksa murid untuk benar-benar memahami materi yang saya ajarkan. Sebagai guru juga, saya selalu mementingkan nilai akhir dan menganggap murid yang pintar itu adalah murid dengan nilai yang bagus. Nah, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 ini adalah saya menerapkan pembelajaran dengan fokus pada materi esensial, kemudian student center, dan mengutamakan penilaian proses. Fokus pada materi esensial agar murid memahami konsep suatu pelajaran yang mendalam hingga implementasi dalam kehidupan nyata. Pembelajaran lebih mendalam dikarenakan pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi, yang mana murid memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mendalami kompetensi. Kemudian, dalam penerapan pembelajaran berbasis student center, di mana murid mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Murid cenderung lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Mereka dapat memahami relevansi antara materi dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran saya. Dan yang terakhir, dengan menekankan pada penilaian proses dan tidak hanya berfokus pada nilai akhir, saya jadi paham alur kemampuan setiap murid di dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Pada akhirnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara
kedua adalah saya memberikan keleluasaan ruang dan waktu pendalaman materi dengan fokus pada materi esensial. Kemudian, kegiatan berpusat pada keaktifan murid dan lebih mengutamakan penilaian proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 yang hobi menggambar akan mempresentasikan tentang teks prosedur dengan topik cara hidup sehat dan bahagia. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menjaga pola makan. Teman-teman, aturan makan yang tepat adalah kita harus makan sebanyak 3 kali sehari, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Air sulut menumpai sayur diisi ke dalam kantong. Jangan diikuti tabiat ayam dengan sebiji dia sekampung. Baik bergalas, baik kehidangan, beli-beli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal pergi sama dikenal. Ikan nila dimakan berawang